Shalom. Acara ibadah perayaan Natal Pohon Terang Keluarga Besar Yayasan Kesehatan dan Rumah Sakit Monompia hari ini Senin 6 Desember 2021 kita akan mulaikan dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, ucapan selamat datang. Acara yang kedua, ibadah syukur. Acara yang ketiga, sambutan Natal. Acara yang keempat, penyerahan voucher Natal. Acara yang kelima, ucapan terima kasih. Dan acara yang keenam, penutup. Sidang Natal yang dikasihi Tuhan, marilah kita ikuti acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang. Saudara-saudara jemaat sidang Natal yang bersuka cita, Gloria in excelsis Deo. Tak terasa gema Natal di tahun ini kembali kita dengarkan. Kita boleh berada di penghujung tahun 2021, bulan yang penuh sukacita, bulan yang penuh makna bagi kita yang percaya. Saat ini kita pun mengalami dampak dari COVID-19. 1 tahun berjalan, kita bergumul dengan wabah ini. Namun, oleh kasih dan penyertaan Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Untuk itu, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus, yang rela hadir di tengah-tengah dunia ini, untuk menebus dosa kita semua dan memberikan keselamatan. Saudara-saudara hadirin Natal yang bersuka cita, sambutlah salam saya. Selamat datang bagi kita semua. Selamat kita mengikuti rangkaian acara ibadah perayaan Natal Pohon Terang oleh Yayasan Kesehatan dan Rumah Sakit Monompia di bawah tema Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Sidang Natal yang bersuka cita, marilah saat ini kita arahkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan, dan ibadah akan dilayani terkasih oleh Pendeta Bapak J. Tulende SMTH. Kepada Bapak diundang dengan kasih. Bergelut dengan tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan di Yayasan Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Monompia, seringkali kita tidak mampu memaksimalkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan yang telah menolong dan memampukan kita. Dan ketika saat ini gema Natal itu terdengar, kedamaian datang menyapa kita untuk berpaling sejenak menatap Dia, Sang Bayi Mungil yang hadir membawa keselamatan. Dalam menghayati arti kehadiran Yesus Kristus di dunia ini yang membawa pengharapan baru, maka hati kita terpaut untuk masuk dalam hadirat-Nya, datang bersekutu dalam indahnya kebersamaan dan perbedaan. Rindukan liburkanlah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang surgawi, engkau harapanku.
dunia, terbitlah surya, Maha Kasih dan jiwaku panggilan. Ibadah perayaan Natal saat ini ditabiskan dalam ketritunggalan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, salam damai, dan salam sehat bagi saudara sekalian. Salam kasih, salam damai, dan salam sehat. Selamat datang. Selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi tunjukkanmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sujud yang hening, kita menatap diri sekaligus mengingat betapa baiknya Tuhan yang telah menciptakan kita serupa dan segambar dengannya. Tapi juga sejalan dengan itu, kita tersadarkan bahwa diri ini banyak sekali melakukan tindakan yang tidak benar. Tindakan yang jauh dari apa yang diinginkan Tuhan untuk kita praktekkan dalam hidup, terlebih dalam menjalankan tugas kerja kita. Kami mengaku sering adanya kelalaian dan mengabaikan aturan yang sudah ditetapkan. Kami tidak mampu membawa diri kami dalam ketulusan untuk melayani Tuhan kepada sesama kami melalui dunia pekerjaan yang ditekuni. Kasihani dan ampuni kami Tuhan. Amin. Ku sembahyang ya Bapa. Ku sembahyang ya Bapa. Persekutuan perayaan Natal yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar Rumah Sakit dan Yayasan Kesehatan Monompia, mari kita masuk dalam pengampunan, berita pengampunan. Pengakuan yang tulus dibarengi dengan tekad untuk berubah akan menerima janji firman-Nya. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu.
Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara-saudaraku, kita akan menyalakan lilin Natal Kristus di tahun 2021 ini. Terang Kristus selamanya tetap terpancar dan bersinar. Ia menerangi kegelapan dan membawa manusia pada kehidupan yang memuliakan Allah. Lilin-lilin Natal ini adalah simbol dari terang itu. Nyalakanlah. Sambil menyalakan lilin Natal, kita nyanyikan Malam Kudus Sunyi Senyap. Malam kudus sunyi senyap, hanya dua berjaga terus. Ayah, Bunda mesra dan kudus. Hidup tenang, anak hidup tenang. Malam kudus sunyi senyap, surga menyanyikannya. Kau dapat menyaksikannya. Lahir Raja Shalom. Lahir Raja Shalom. Malam kudus sunyi senyap, berdiam
bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak kudus. Cinta kasih kekal. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan, di perayaan Natal dalam persekutuan bersama Rumah Sakit dan Yayasan Kesehatan Monompia saat ini, kita akan mendengarkan firman Allah dan merenungkannya. Bagian Alkitab firman Tuhan terambil dalam Perjanjian Lama, kitab pertama Raja-Raja, pasal 17, ayat 7 hingga ayat 16. Pertama Raja-Raja 17 ayat 7 hingga ayat 16. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang menjadi sumber sukacita anak-anak-Mu di rumah sakit ini, kami datang lagi menghadap Dikau. Kami sungguh bersyukur karena Engkau perkenankan kami lagi untuk boleh berada merayakan dan memperingati Natal-Mu di tahun 2021 ini. Kami merindukannya dan karena itu kerinduan kami juga dilengkapi dengan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya hikmat-Mu akan memampukan kami untuk membaca dan mendengarkannya, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kami dalam melakukan tugas kepelayanan di rumah sakit ini selaku anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Pertama Raja-Raja 17 ayat 7 hingga ayat 16. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis
dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudaraku, demikianlah pembacaan Alkitab firman Tuhan. Bagian Alkitab ini menjadi dasar perenungan khotbah dalam kebersamaan kita selaku anak-anak yang berkarya, bekerja, berjuang di Rumah Sakit Umum Monompia bersama dengan Yayasan Kesehatan Monompia. Kita patut bersyukur, bersukacita karena Allah Tuhan di dalam Yesus Kristus memperkenankan kita lagi untuk boleh merayakan kelahiran Kristus, Natalnya di tahun 2021 ini. Secara khusus tentu kita meyakini bahwa hanya Tuhan yang memperkenankan ini boleh terjadi. Karena kita masih dalam situasi yang sulit, masih dibatasi kerumunan, tapi Tuhan masih memperkenankan kita untuk boleh bersatu hati di tempat ini, di lingkungan rumah sakit, untuk merayakan Natalnya. Nah, saudaraku, setiap orang pasti pernah mengalami hal yang sulit dalam kehidupannya. Dan dalam keadaan yang sulit seperti itu, yang pasti segala hal buruk ataupun hal-hal negatif akan terlintas dalam pikiran kita untuk kita lakukan. Bangsa Israel juga pernah mengalami banyak hal atau berbagai hal yang sangat sulit dalam kehidupan mereka. Salah satu adalah peristiwa kelaparan yang hebat. Nah, saudaraku, peristiwa itu terjadi ketika bangsa Israel berada di bawah kepemimpinan Raja Ahab. Dalam situasi yang sedemikian sulit itu, ada satu orang yang tetap tenang, yang tidak menjadi panik dengan keadaan yang ada terjadi, dan seorang yang selalu yakin akan kehadiran dan pertolongan Tuhan bagi bangsanya. Orang itu adalah seorang nabi yang bernama Elia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan Alkitab saat ini, dikisahkan ketika orang-orang Israel sedang menderita kelaparan, Elia pergi ke rumah seorang janda di Sarfat, di wilayah Sidon, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah baginya. Dan ketika Elia sampai di Sarfat dan berjumpa dengan janda di situ, Elia meminta supaya oleh sang janda dapat membuatnya roti bagi Elia. Sambutan sang janda kepada Elia sangat baik, tetapi permintaan Elia tidak bisa ia penuhi. Sebab sesuai dengan pengakuan si janda itu, bahwa dia hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak. Itu pun hanya untuk sekali makan saja bagi si janda dan anaknya. Sesudah itu mereka akan mati. Tetapi mendengar pengakuan ibu janda itu, Nabi Elia memberi penguatan sekaligus pengharapan kepadanya agar si janda itu tidak perlu takut dan khawatir dengan apa yang akan terjadi. Karena jika janda itu mau membantu Elia yang adalah nabi, maka sampai kapanpun ia tidak akan kekurangan
tepung dan minyak yang ada padanya tidak akan pernah habis. Karena itu, ketika mendengar jaminan dari Nabi Elia itu, ibu janda itu langsung pergi membuatkan roti baginya. Dan memang setelah si ibu janda melakukan segala yang diperintahkan oleh Elia itu, benar-benar menjadi kenyataan. Setelah janda mengolahnya, tepung segenggam dalam tempayan dan minyak sedikit di dalam buli-buli itu tidak pernah habis sehingga kehidupannya bersama dengan Nabi terpelihara di masa kelaparan. Nah, saudaraku, yang sangat menarik dari bacaan ini adalah sikap sang janda terhadap permintaan Elia. Dari sikap ibu janda ini, kita menemukan ada dua hal yang luar biasa nyata yang diperlihatkan dan dinyatakan oleh janda itu. Yaitu pertama, kepercayaannya terhadap firman Tuhan. Nah, saudaraku, janda ini sangat percaya kepada firman Allah yang disampaikan oleh Nabi. Memang kalau seorang nabi yang benar-benar dipanggil dan diutus oleh Tuhan, tidak diragukan kehadirannya, dan semua apa yang disampaikan pasti akan terjadi. Bukti kepercayaan si janda itu kepada firman Allah adalah ibu janda itu tidak membantah apa yang disampaikan Elia kepadanya untuk membuat roti baginya. Karena janda itu sangat percaya apa yang dikatakan Elia kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kepercayaan seperti itu tentu luar biasa. Sebab dalam situasi yang sangat sulit, seperti yang dialami oleh sang janda itu, ia masih mau percaya kepada Tuhan. Padahal dengan kondisi seperti itu, banyak orang sudah sangat kecewa dan berputus asa. Kepercayaan seperti itu tentu adalah suatu kepercayaan yang luar biasa. Sebab kalau orang dalam keadaan yang baik-baik saja, kemudian percaya itu yang biasa. Tetapi ketika seorang hampir menemui ajal dalam penderitaannya yang sangat amat, tetapi masih mau percaya kepada firman Tuhan, itulah yang disebut luar biasa. Nah, saudaraku, orang yang bekerja di Yayasan Kesehatan Monompia dan Rumah Sakit Umum Monompia Kota Mobagu adalah orang-orang yang percaya kepada firman Allah. Apalagi kita selaku pengiring Kristus, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi rupanya masih ada keraguan-raguan. Masih ada kecemasan dan kekhawatiran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan di sini. Dan itu tentu kita pahami bersama, baik dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit, tapi juga dalam kaitan dengan seluruh perangkat kerja, pegawai, karyawan-karyawati yang ada di rumah sakit ini. Masih ada keraguan-raguan, tapi kalau kita memahami dengan si janda, tidak ada keraguan-raguan lagi. Hal yang kedua, hal yang berikut yang luar biasa dari janda ini adalah ketaatannya kepada firman Tuhan. Ternyata karena ketaatan pada firman Tuhan, janda ini tidak lagi berpikir panjang. Sebab setelah ia mendengar penyampaian dari Elia, ia langsung bertindak di mana dengan segera pergi membuatkan roti untuk Elia. Nah, saudaraku, tindakan ketaatan janda ini luar biasa karena apa yang ada padanya hanya cukup untuk dia dan anaknya. Namun karena ketaatannya pada firman Allah, ia melakukan semuanya dengan baik dan benar sehingga pada akhirnya menjadi berkat.
Tepung tidak pernah habis, begitu juga minyak. Rupanya orang hanya akan bertindak seperti janda itu karena benar-benar percaya kepada firman Tuhan melalui sang nabi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan perayaan Natal Rumah Sakit Umum Olympia, Yayasan Kesehatan Olympia yang berbahagia. Dalam perayaan Natal Yesus Kristus saat ini, dalam kebersamaan sebagai karyawan-karyawati dan pegawai rumah sakit YKM, kita belajar hal kepercayaan dan ketaatan yang sejati dari figur seorang janda. Bahwa ketaatan dan kepercayaan kita kepada Tuhan harus dinyatakan dalam pelaksanaan tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita masing-masing. Maksudnya, kita harus melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik, dengan benar, jujur, rajin, dan bertanggung jawab. Kalau kita perhatikan, kita semua yang bekerja di rumah sakit ini, termasuk saya, ada yang rajin, bahkan ada yang rajin sekali. Tetapi ada yang kurang rajin. Ada yang datang tepat waktu, tapi ada juga yang terlambat, dan lain sebagainya. Karena itu, dalam menghayati makna Natal saat ini, hendaklah ketaatan dan kepercayaan kita kepada Tuhan melalui tugas pekerjaan pelayanan kita di sini harus terus nyata dan semakin kokoh dari waktu ke waktu, termasuk dalam hal mengatur dan menata layani apa yang menjadi kebutuhan pelayanan secara menyeluruh di rumah sakit dan di Yayasan Kesehatan Olympia, seperti bagaimana mempersiapkan masa depan karyawan-karyawati, pegawai termasuk perawat, agar masa depan mereka tidak menjadi suram. Karena ada terlalu banyak bukti yang sudah dinyatakan Tuhan kepada kita di Rumah Sakit Umum Olympia tentang kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita. Dan yang tidak bisa kita bantah, bukti kebaikan Tuhan yang terbesar yang sudah terjadi dalam sejarah dunia ini adalah kelahiran Sang Mesias ke dalam dunia ini, membawa misi keselamatannya bagi dunia ini. Padahal kita ini adalah manusia yang penuh dengan salah dan dosa. Kesalahan dan dosa kita membuat kita tidak layak mengalami dan menikmati anugerah keselamatan. Tetapi itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kasih-Nya jauh lebih besar dan lebih dalam dari segala dosa dan pelanggaran kita. Dia mau melakukan apa saja agar kita selamat, termasuk lahir ke dalam dunia ini dan menyerahkan kehidupannya untuk kita. Karena itu, dalam sukacita perayaan Natal Yesus Kristus saat ini, marilah kita belajar dari iman sang janda dalam bacaan Alkitab saat ini, yaitu memiliki hati yang murni dan iman yang tangguh, yang tidak mudah goyah, apalagi hancur karena situasi yang sulit dan berat. Saudaraku, kalau kita taat melaksanakan firman Tuhan seperti ibu janda, maka kita juga harus taat melaksanakan aturan rumah sakit yang ada yang menjadi keputusan bersama, termasuk di dalamnya taat memperhatikan kinerja dari setiap karyawan-karyawati yang benar-benar memberi diri melayani dengan baik. Dan jika hal ini dipahami dan diperhatikan bersama, maka rumah sakit ini akan menjadi seperti sang janda yang menikmati minyak dan tepung tak pernah habis. Dan dengan demikian, iman kita pun pasti akan membuahkan berkat dan sukacita dalam kehidupan, tetapi juga di tengah tugas pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita di tempat ini. Soli Deo Gloria. Amin.
Saudara-saudaraku, saat ini diberikan kesempatan bagi pengurus YKM dan rumah sakit untuk menyampaikan puji-pujian. Saudara-saudaraku, dalam perayaan Natal di tempat ini kita akan memberikan persembahan. Tuhan Maha Kaya dengan segala berkat-Nya dan melimpahkannya dan terus dicurahkan kepada kita. Sekarang kita hendak menjawab segala syukur itu dengan mempersembahkan yang terbaik dalam rangka menopang pelayanan gereja. Bernyanyilah bagi Tuhan Tuhan, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkanlah hormat dan pujian atas kemurahan-Nya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkan-Nya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib, ya Yesus, Engkau sangat-sangat mulia bagi semua orang percaya. Naikkanlah doa kepada-Nya, sebab bagi Kristus tidak ada yang mustahil. Mari berdoa. Dimuliakanlah Dikau ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, yang menjadi pokok dan alamat sukacita kami saat ini. Atas anugerah dan perkenanan mula, kami boleh terkumpul dan berada di lingkungan Rumah Sakit Umum Monompia, menyatu hati bersama memuji dan memuliakan Tuhan. Sungguh luar biasa kami menikmati kebaikan Tuhan, kebesaran kuasa dan kasih-Mu.
Kuasa-Mu tidak terkatakan, kasih-Mu tidak terukur, kesetiaan-Mu tidak pernah berubah, dan pemeliharaan serta pelindungan-Mu tidak terhitung dan teraih. Kami menyatakan syukur bersama, bersukacita dalam iman, karena Tuhanlah yang menggerakkan hati dan pikiran kami, memperingati dan merayakan kelahiran-Mu dalam ibadah Natal Pontrang dalam persekutuan bersama anak-anak-Mu di lingkungan Rumah Sakit Umum Monompia ini. Kami sungguh bangga dan berbahagia karena kami boleh lagi memperingati dan merayakan Natal kelahiran-Mu. Kami boleh menghayati makna Natal-Mu, di mana Engkau yang maha mulia rela datang ke dalam dunia ini, menemui umat-Mu yang berdosa, menyelamatkan kami dari kuasa dosa kepada keselamatan yang Tuhan Yesus perjuangkan. Janji keselamatan Allah bagi dunia ini digenapi oleh dan melalui Yesus Kristus sebagaimana dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Peristiwa kelahiran-Mu membuat kami berbahagia, tetapi sekaligus kami mengakui bahwa benar Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ya Tuhan, Engkau datang melawat dunia yang penuh dengan dosa. Engkau datang menyatakan kasih-Mu, dan kami umat-Mu yang berdosa dilayakan mengalami dan menerima kasih-Mu itu. Kami sadar dan kami harus mengakui dengan tulus kepada-Mu bahwa banyak kali kami mengambil keputusan yang salah dalam berpikir, keliru dan terlanjur dalam berkata-kata, bahkan tindakan dan perilaku kami yang menyimpang serta mengingkari apa yang Tuhan perintahkan dan kehendaki. Tolonglah dan kasihani kami Tuhan, agar dengan memperingati dan merayakan Natal Kristus saat ini, kami boleh dan dapat mengubah sikap dan perilaku kami dari yang tidak baik menjadi baik, dari tidak benar menjadi benar, dan kerja kami boleh melakukan, dan kiranya kami boleh melakukan segala sesuatu dalam pekerjaan dan pelayanan kami di sini, melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, yang membuat kami merasakan dan menikmati suasana hidup yang aman, tenang, rukun, dan diliputi sukacita damai, baik secara pribadi, bersama dengan teman sekerja, dengan pimpinan, pengurus, rumah sakit, dan yayasan kesehatan Monompia. Ya Tuhan, berkatilah semua aktivitas pelayanan dan pekerjaan yang dilakukan di rumah sakit ini. Dalam kepemimpinan pengurus Yayasan Kesehatan Monompia, direktur rumah sakit, dan semua perangkat pelayanan yang ada, baik dokter, perawat, bidan, dan semua pegawai, karyawan, karyawati, diberikan hikmat dari Tuhan agar kami dapat melayani dan melaksanakan pekerjaan dengan rajin, baik, dan bertanggung jawab. Kiranya diberikan semangat dan sukacita dalam melaksanakan pekerjaan, serta terhindar jauh dari segala kuasa yang mau menghambat dan mengganggu pelaksanaan pelayanan dan program di tempat ini. Kiranya kami dapat memberi yang terbaik bagi semua orang yang perlu dilayani, terutama bagi para pasien yang ada. Kiranya tindakan medis yang dilakukan dalam bentuk apapun layak diberkati oleh Tuhan, sehingga benar-benar semua kami yang ada di rumah sakit ini menjadi berkat bagi semua orang. Berkatilah para pasien yang sedang dalam proses perawatan. Dan jika kami menemui dan diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan persoalan serta kesulitan, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk berpikir dan bertindak positif, dan kiranya oleh kuasa-Mu kami dapat menemukan penyelesaiannya dengan baik, di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan,
Jika Tuhan berkenan, pergumulan dan beban pelayanan yang mencemaskan dan menakutkan umat manusia di bumi ini selama ini dengan adanya pandemik COVID-19, kiranya atas kuasa-Mu yang ajaib dapat hilang lenyap dari muka bumi ini. Karena itu berkatilah semua yang berusaha dan berjuang memutuskan mata rantai COVID-19. Dan kiranya kami semua dapat mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah dengan menggunakan protokol kesehatan. Ya Tuhan, ya Allah kami telah memberikan persembahan, berkati persembahan kami, kiranya itu terpakai untuk demi kebutuhan pelayanan gereja-Mu di Gemibem ini, termasuk di Rumah Sakit Umum Monompia. Inilah kami semua ya Bapa, ini doa kami, ini permohonan kami sampaikan kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, kita nyanyikan pujian bagi Tuhan sekali lagi dengan menyanyi Hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana. Hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Penghayatan makna kedatangannya telah terukir lewat persekutuan yang indah ini. Dan sekarang kita akan pergi menjadi pembawa berita sukacita lewat tindakan dan kerja nyata sebagai bentuk kesaksian yang dipercayakan untuk kita berkarya di dunia dan melalui pekerjaan yang kita tekuni. Maka terimalah berkat Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang menjadi manusia, karena kehendak Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah perayaan Natal Pontrang dalam persekutuan bersama Rumah Sakit Umum Monompia dan Yayasan Kesehatan Monompia. Tuhan Yesus kiranya memberkati sukacita iman kita di hari ini. Sungguh indah kabar sukacita Natal yang telah kita dengarkan di sore hari ini melalui kebenaran firman yang telah disampaikan oleh hambanya Pendeta Bapak J. Tulende SMTH. Kiranya kebenaran firman yang telah kita dengar dan renungkan saat ini akan memberi kemenangan bagi kita semua dalam kita menyambut kedatangannya.
Pada Bapak yang telah melayani ibadah saat ini, kami semua yang hadir mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sidang Natal yang bersuka cita, saat ini marilah kita dengarkan sambutan Natal yang akan dikalimatkan terkasih oleh Pendeta Ibu CHN Rentama Pangulimang Magister Teologia selaku Ketua Yayasan Kesehatan Monompia. Dan Ibu diundang dengan kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati dan kasihi teman-teman pengurus Yayasan Kesehatan Monompia, keluarga besar Yayasan Kesehatan Monompia, Direktur Rumah Sakit Umum Monompia, bersama staf dan seluruh karyawan yang hadir saat ini, baik yang di sini live, tapi juga yang di ruangan-ruangan. Bahkan pasien dan keluarga pasien yang dapat dijangkau dengan suara ini yang kami kasihi dan kami hormati. Saya memberi sambutan atas kepercayaan dari Ketua Umum karena baru pertama kali, jadi katanya Ibu Ketua yang bawa sambutan. Kalau Pak Ketua Umum sudah beberapa kali, jadi sekarang Ibu Ketua pembagian katanya. Kita patut bersyukur karena 1 tahun lalu kita tidak bisa melakukan ibadah perayaan Natal Pohon Terang seiring dengan ketaatan kita untuk terus menjadi berkat melalui pelaksanaan protokol kesehatan dengan 5M itu. Nah, sekarang pun ibadah perayaan ini dilakukan tetapi masih tetap mempraktekkan dan melaksanakan protokol kesehatan. Karena itu kalau dilihat di layar, yang hadir di sini sangat terbatas. Yang lain mengikutinya dengan live di ruangan-ruangan, demikian juga dengan pemasangan lilin. Untuk pertama kali kita melakukan perayaan Natal di rumah sakit ini, di yayasan ini dengan mengadaptasi teknologi, mengkomunikasikan dan menghubungkan yang live di sini, yang stay di sini, dan yang ada di ruangan-ruangan. Semoga itu tidak mengurangi makna perayaan Natal Yesus Kristus. Yang berikut, tema Natal tahun ini sangat cocok dan relevan dengan Rumah Sakit Umum Monompia. Kita tidak menggunakan rumah sakit Kristen, tapi kita menggunakan rumah sakit umum. Artinya bahwa rumah sakit ini terbuka untuk semua. Dan kalau demikian, sebagai pemilik Gereja Masih Injili di Bola Mongondo, harap kita semua yang Gemibem ini selalu mengingat, betul ini rumah sakit Gemibem, pemiliknya Gemibem, tapi kita peruntukkan untuk pelayanan umum. Sehingga warga Gemibem yang datang di sini nanti tidak meminta prioritas-prioritas, merasa sebagai pemilik, tapi menghargai keputusan gereja ini sejak awal yang memberikan rumah sakit ini untuk pelayanan umum. Menjadi rumah sakit umum sehingga yang datang ke tempat ini siapa saja yang membutuhkan pelayanan di tempat ini. Nah, dalam kerangka berpikir yang demikian, diharapkan kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan itu tertanam kuat pada orang di sini. Pada warga, pada seluruh karyawan, tapi juga pengurus, direktur, dan lain sebagainya. Kasih Kristus itu yang bagaimana, Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, itu kasih Kristus. Kasih yang tidak berorientasi pada diri sendiri. Kasih yang melihat kebutuhan orang lain. Kasih yang menghormati. Yesus itu sangat menghormati orang lain. Tapi juga kasih yang membangun, kalau salah ditegur. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Dan karena itu sebagai satu keluarga di sini, mari saya berharap kita teman-teman pengurus, direktur, kita menghormati orang yang datang bekerja, memilih, artinya ketika mereka bekerja di sini itu pilihan mereka juga kan, dan kita menghormati itu. Tapi juga sebagai sesama rekan sekerja, kita saling menghormati sebagai satu keluarga.
Nah, kalau satu keluarga maka tidak akan ada yang saling menjatuhkan di sini. Dan sebagai orang-orang yang dipanggil untuk mengimplementasikan, maksudnya membekeng itu kasih Kristus yang tidak berorientasi pada diri sendiri, tapi yang melayani semua orang dengan sama, Torah akan backing itu dengan menghormati setiap orang yang memilih untuk dirawat di sini. Memilih melayani dengan kasih. Nah, kalau melayani dengan kasih berarti bertumbuh bersama. Itu sebenarnya tema Natal kita tahun ini. Dalam khotbah juga tadi sudah disampaikan bagaimana janda itu menunjukkan ketaatannya dari ketiadaan bahkan kekurangannya. Tapi dia berbagi dengan sukacita karena persaudaraan itu. Kalau tidak ada rasa persaudaraan, Pak, siapa ini? Elia, nggak mungkin dia melayani, tapi digerakkan juga oleh kasih Allah itu, kasih yang rela memberi dan menjangkau semua orang. Saya pikirnya panjang-panjang supaya kita tidak berkhotbah, tapi paling tidak seluruh masyarakat Bola Mongondo Raya yang telah menjadi pengguna jasa Rumah Sakit Umum Monompia, datanglah karena kami akan berupaya untuk melayani semua yang datang di sini sebagai sesama yang patut dihormati, dikasihi, tapi juga yang patut diperhatikan. Baik pasien, tapi juga semua karyawan, tapi juga antar pengurus. Sehingga betul-betul kasih Kristus itu yang sekali lagi, yang terbuka, yang tidak pandang bulu, kasih yang rela berkorban, yang tidak mementingkan kelompok sendiri. Karena itu harap implementasi ini juga oleh saya dan pengurus untuk tidak mengutamakan keluarga sendiri, kelompok sendiri, gemibem sendiri. Tapi melihat semua sebagai orang-orang yang layak untuk menerima kasih Kristus. Mari kita bergandengan tangan, Pak Direktur dan pengurus, tapi juga semua karyawan ini yang ada di sini, yang bekerja di sini sebagai satu keluarga, torang baku bekeng hidup, bukan baku bekeng jatuh. Torang bangun sama-sama, susah sama-sama, maka senang juga sama-sama. Itulah persaudaraan atau kasih yang digerakkan oleh persaudaraan. Persaudaraan yang digerakkan oleh kasih Kristus. Barangkali itu yang bisa disampaikan, karena memang ini berusaha 1 jam, sudah selesai semua. So berapa jam ini Pak Sekretaris Monompia? 1 jam? Oh senyata lama, tinggal 10 menit habis ini. Selesai. Karena memang kita menggunakan sosial media online. Walaupun dari tempat ini juga kami mohon maaf kepada para pemirsa, penonton di YouTube, karena tadi ada gangguan, signal tiba-tiba drop, low, dan kami tidak harus tunggu sinyal bangkit untuk mulai. Harus mulai elektronik yang harus menyesuaikan dengan pelaksanaan ibadah. Tapi kami mohon maaf untuk itu, cuma jangan kecewa karena telah direkam dan akan ditayang rekamannya. Itu full. Begitu tuh tim multimedia. Demikian yang bisa disampaikan. Selamat menyongsong Natal 25 Desember dan menyambut tahun baru 1 Januari 2022. Percayalah kalau torang minta torang umur panjang pasti Tuhan kasih. Demikian, salam sejahtera untuk semua. Dikembalikan terima kasih kepada Ibu Ketua Pendeta Ciaen Raintama Pangulimang Magister Teologia yang telah membawakan sambutan Natal Yayasan Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Monompia saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya sambutan ini juga akan memberikan motivasi buat kita selaku rekan sekerja satu keluarga dalam lingkungan Yayasan Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Monompia untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita di tempat ini. Saudara-saudara sidang Natal yang berbahagia, marilah saat ini kita ikuti penyerahan voucher Natal. Dan untuk penyerahan voucher Natal ini dikhususkan kepada pasien yang rawat inap umum. Jadi saat ini untuk voucher Natal secara gratis untuk khusus ruang perawatan diberikan kepada pasien umum kelas 3 dan mendapat voucher ini ada
2 pasien yang dirawat, yaitu di kelas 3 ruangan Yordan dan juga kelas 3 ruangan kebidanan. Untuk itu kami mengundang kepada keluarga pasien yang ada yang hadir bersama saat ini untuk ada di depan menerima voucher Natal khusus perawatan ruangan gratis di hari ini tanggal 6 Desember 2021. Dan akan diserahkan langsung voucher ini oleh Direktur Rumah Sakit Umum Monompia, Dr. Reynald Lumowa. Banyak selamat untuk keluarga pasien yang boleh menerima voucher Natal secara khusus gratis untuk pembiayaan perawatan di ruangan. Kiranya ini dapat berguna bagi keluarga, jangan dilihat dari besarannya tetapi dilihatlah dari hati kami untuk dapat memberi menjadi pelayanan kasih di lingkungan Rumah Sakit Monompia. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita dengarkan ucapan terima kasih yang akan dikalimatkan terkasih oleh Sekretaris Yayasan Kesehatan Monompia, Ibu Mary E. Kamolan SKM MKes. Kepada Ibu diundang dengan kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom. Segala hormat, kemuliaan, keagungan hanya bagi Kristus, Raja Gereja. Besar rasa syukur atas tentunya berlangsungnya ibadah perayaan Natal Yayasan Kesehatan Monompia dan Rumah Sakit Umum Monompia pada sore hari ini. Walaupun kita dibatasi akibat adanya aturan-aturan sehubungan dengan pandemi COVID-19, tetapi tidak menjadi halangan buat kita untuk merayakan perayaan Natal Rumah Sakit Monompia dan Yayasan Kesehatan Monompia. Mewakili yayasan, saya perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Ketua Umum Yayasan Kesehatan Monompia, Dr. Sinyo Lapian. Kemudian ucapan terima kasih berikutnya kepada Ketua Yayasan, Ibu Pendeta CHN Raintama Pangulimang Master Teologi. Berikut saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta J. Tulende yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah buat kita sekalian. Berikut kami ucapkan terima kasih juga kepada Direktur Rumah Sakit Umum Monompia, Dr. Reiner, yang ada, kita kira dia ada di muka, ada kutip di belakang. Jadi semangat buat dokter. Kemudian ucapan terima kasih juga tentunya kepada Bapak Pendeta Roli Rentama Master Teologia yang sudah bersama-sama dengan kami pada saat ini. Tuhan berkati selalu Bapak. Ucapan terima kasih juga kepada multimedia dari Badan Pekerja Sinode Gemibem, tentunya lewat channel YouTube Sinode Gemibem. Kami numpang lagi, terima kasih, diberkati terus Gemibem. Semua yang bersama-sama dalam perayaan Natal pada saat ini, teman-teman karyawan karyawati yang boleh mengambil bagian pada saat ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tentunya satu pesan lewat perayaan Natal yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Pendeta J. Tulende, ketaatan pada firman Allah
semuanya akan menjadi berkat. Sekali lagi, ketaatan kepada firman Allah tentu semuanya akan menjadi berkat. Jadi buat teman-teman, semangat, tunjukkan kinerja Bapak Ibu sekalian, terutama untuk meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Monompia ini. Banyak tugas dan tanggung jawab kita. Oleh sebab itu tentunya kami atas nama pengurus memohon kepada kita semua, dalam rasa persaudaraan kita kepada sesama teman-teman pelayan, buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk bekerja bersama-sama di tempat ini. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Semua yang bersama-sama mensukseskan acara ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan terima kasih juga buat saudara-saudara kita yang dirawat di rumah sakit ini. Semangat Natal, walaupun dalam keadaan sakit, tetap semangat karena Tuhan pasti menjamah sakit Bapak Ibu, dan tentunya boleh berkumpul nanti dalam perayaan Natal berikut ini. Demikian yang perlu kami sampaikan. Selamat Natal buat kita sekalian, dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih kami sampaikan kembali kepada Ibu Mary Kamolan SKM MKes yang telah menyampaikan ucapan terima kasih. Tuhan memberkati. Dan saudara-saudara persekutuan Natal yang bersuka cita, saat ini dengan kata ucapan terima kasih tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kita. Namun informasi bahwa saat ini kami boleh menyediakan makanan dan minuman untuk dinikmati dalam bentuk paket. Dan untuk itu sebelum kita menikmati ini, kita akan awali dengan doa sekaligus doa penutup, memohon kesediaan Bapak Pendeta Roli Raintama, Magister Teologia untuk dapat melayani kita dalam doa ini. Mari berdoa. Terpujilah Dikau ya Allah Tuhan kami, yang memungkinkan kami boleh beribadah kepadamu, juga boleh bersekutu dengan sesama kami di sini, dengan sesama kami dan keluarga-keluarga pasien yang sedang dirawat dalam perayaan Natal Yesus Kristus. Setelah semuanya akan berakhir, kami akan menikmati berkat-Mu yang disiapkan oleh anak-anak-Mu di sini, makanan dan minuman. Biarlah kami dikuduskan agar makanan dan minuman ini, berkat-Mu ini, bermanfaat bagi kesehatan kami, tetapi juga iman percaya kami kepadamu. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami, kini dan seterusnya. Sebagaimana Engkau menyertai kami tiba di sini dengan selamat, Engkau juga berkenan menyertai kami yang akan kembali ke rumah kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu, ya Allah Tuhan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Roli Raintama, Magister Teologia, yang telah menuntun kita dalam doa makan sekaligus doa penutup saat ini dalam rangkaian acara perayaan ibadah Natal Pontrang, keluarga besar Yayasan Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Monompia. Tuhan Yesus memberkati. Dan demikian untuk seluruh rangkaian acara kita saat ini. Semua atas nama yang hadir mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 25 Desember 2020, 2021 dan menyongsong tahun baru, tahun anugerah Tuhan 1 Januari 2022. Tuhan menyertai kita. Shalom. Selamat malam.
Dan informasi untuk seluruh karyawan-karyawati yang ada di ruangan, kiranya dapat menjemput konsumsi yang telah disediakan di lantai 2 dan persembahan yang telah dikumpulkan tadi kiranya dapat dibawa serta. Sekali lagi sampaikan untuk semua karyawan-karyawati